Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rizky. Saya berasal dari Unit 2 Hukum Tata Negara UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang sumber hukum tata negara. Namun, sebelum kita ke topik utama, yaitu sumber hukum tata negara, kita harus tahu dulu dong teman-teman, apa itu hukum tata negara. Nah, hukum tata negara itu ialah hukum yang membahas tentang hubungan antar lembaga negara, baik sistematika, struktur, maupun hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan, teman-teman. Nah, itulah makna dari hukum tata negara, teman-teman. Kemudian daripada itu, teman-teman, barulah kita bisa masuk ke dalam sumber hukum tata negara. Nah, sumber hukum tata negara ini terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu sumber hukum tata negara formil dan sumber hukum tata negara material. Sumber hukum tata negara formil itu yaitu sumber hukum yang lebih tertuju kepada penyelesaian masalah dan pertahanan peraturan, teman-teman. Nah, bisa kita simpulkan atau bisa kita definisikan bahwa sumber hukum tata negara formil ini yaitu dia cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mempertahankan satu peraturan, teman-teman. Nah, contohnya apa, teman-teman? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjadi dasar eh, negara Indonesia, teman-teman. Kemudian adanya Perpu, peraturan perundang-undangan. Kemudian adanya keputusan MPR, peraturan pemerintah, terus ada peraturan presiden dan lain sebagainya. Dan ada satu namanya traktat, yaitu seperti perjanjian, namun dia tidak bisa dikatakan perjanjian. Mirip, sangat mirip dengan perjanjian, namun proses dalam perjanjian itu berbeda, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian sumber hukum tata negara material. Nah, sumber hukum tata negara material ini yaitu sumber hukum tata negara yang lebih bertuju kepada isinya, teman-teman. Nah, contohnya apa? Contohnya itu Pancasila. Kemudian pandangan hidup bernegara. Kemudian ada hukum adat ketatanegaraan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, itu dia lebih ke isinya atau lebih ke panduan dalam hukum tata negaranya, teman-teman. Nah, sampai sini mungkin teman-teman bisa tuh membedakan antara sumber hukum tata negara formil dan sumber hukum tata negara material. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kita sudah tahu nih sumber hukum tata negara formil dan sumber hukum tata negara material itu apa sih bedanya. Nah, bedanya itu dalam poin dia lebih beraspek kemana, dan tentunya dasar hukumnya juga atau sumber hukumnya itu berbeda, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, tetaplah belajar dan terus belajar, dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.